Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kembali kita diperjumpakan dalam persekutuan di pagi hari ini melalui santapan rohani kita atau Sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Mari bersama kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menerangi seluruh perjalanan kehidupan kita di hari ini, sehingga apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan juga mendatangkan berkat bagi diri kita dan bagi sesama. Karena itu mari bersama kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, kami angkat di dalam sukacita kami memaknai akan hari anugerah dan karunia Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan, kesehatan, limpah syukur terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan semua itu kami tetap membaktikan diri kami sepenuhnya di dalam kesetiaan untuk melayani Tuhan dalam berbagai tanggung jawab kami. Saatnya Tuhan kami akan memulai seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu kami mendasarinya di dalam terang kuasa firman-Mu, di mana hati kami telah kami buka dan kami rendahkan. Di tengah-tengah kami mengakui kemahakuasaan Tuhan yang mengubahkan hati dan pikiran serta jiwa kami. Bapa di dalam sorga, inilah kami Tuhan yang datang di dalam permohonan kepadamu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 12. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang keduanya hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, sebab kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kuasa masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita diberikan sebuah tema untuk kita maknai di pagi hari ini, yaitu teguh dalam Kristus. Teguh dalam Kristus. Hari ini, reformasi gereja berumur 507 tahun.
Salah satu alasan hal tersebut terjadi adalah karena ajaran-ajaran gereja pada waktu itu dianggap tidak berdasar pada firman Allah. Salah satunya adalah diterbitkannya surat penghapusan siksa atau indulgensia. Dalam keyakinan gereja Katolik kala itu, indulgensia dapat menghindarkan jiwa orang mati dari api penyucian atau glosorium, di mana letak kekeliruan ajaran tersebut. Perikop ini dapat menjadi salah satu pijakan untuk menemukan kesesatan ajaran tersebut. Saudara-saudara, sekalipun sekali setahun, imam besar masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Kita bisa lihat di ayat 7 bacaan kita. Ritual yang dilakukan secara terus-menerus itu menyiratkan penghapusan dosa dan pendamaian dengan Allah tidak akan pernah benar-benar sempurna. Segala usaha yang dilakukan manusia, termasuk indulgensia, untuk menyucikan dirinya dan mendamaikan hubungan yang rusak akibat dosa kepada Allah, tidak akan pernah cukup. Ayat-ayat sebelumnya memuncak pada ayat 11 dan 12, bahwa penebusan dan pendamaian dengan Allah sempurna dalam Yesus Kristus, karena hanya dialah domba yang kudus dan sempurna dari Allah. Saudara-saudara, pengakuan gereja Toraja dalam bab 4 pasal ayat 7 dikatakan, senada menyuarakan ajaran tersebut, bahwa keselamatan dan kesejahteraan tidak tergantung pada persembahan-persembahan. Keselamatan yang sesungguhnya dan satu-satunya hanya ada dalam Yesus Kristus. Kebenaran ini semakin meneguhkan kita untuk bergantung hanya kepadanya. Dengan begitu, kita tidak akan pernah menoleh ke kanan atau ke kiri untuk menemukan keselamatan. Jangan pernah tergoda dengan tawaran-tawaran lain yang menjanjikan keselamatan di luar Yesus Kristus, karena semua tawaran lain itu pasti palsu. Karena itu kenanglah reformasi gereja dan semakin teguhlah dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang adalah Allah dan penebus kami, yang kami kenali dalam Kristus Yesus yang adalah imam besar, yang telah memberikan darahnya untuk penebusan bagi dosa kami. Dan dengan itu kami menyadari bahwa segala dosa kami telah disucikan dan didamaikan di dalam kuasa dan juga di dalam pengorbanan Kristus. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk mensyukuri anugerah keselamatan itu dan tetap mempersembahkan hidup dan hati kami hanya di dalam terang kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Engkau yang terus memeteraikan firman ini dalam hati dan batin serta kehidupan kami. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Dan dengan pemaknaan syukur itu, mereka terus mempersembahkan hidup mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh, Tuhan, Engkau yang terus memberikan kekuatan dan keteguhan iman kepada mereka. Bersama dengan orang tua kami yang dalam usia lanjut, perteguh iman pengharapan mereka, bahwa di tengah-tengah usia yang lanjut ini, Tuhan selalu bersama mereka dengan menghadirkan kerabat, keluarga, jemaat Tuhan untuk memberikan pendampingan dan juga mendoakan orang tua kami, sehingga dalam usia lanjut mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, persiapan sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Tuhan berkati. Kami meyakini Tuhan bahwa ketika kami bersatu hati di dalam doa untuk mendukung pelaksanaan sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia, kami percaya Engkau yang terus menuntun dan memberkati akan pelaksanaan sidang raya ke-18 PGI di Tanah Toraja.
Bapa di dalam sorga, kehidupan para hamba-hamba Tuhan di dalam lingkup pelayanan masing-masing, kiranya juga senantiasa Tuhan terus menyertai dan membimbing mereka, sehingga hamba-hambamu tetap berserah sepenuhnya hanya di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Bapa, hidup kami saat ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang terus menyertai dan membimbing kami. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan dan ucapan syukur kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat.